Selamat malam teman-teman mitra Gojek. Selamat malam untuk kalian semua yang masih semangat ngebit di Gojek. Ya, malam ini tanggal 24 Agustus ya, tahun 2021 nih, hari Minggu. Hari ini gue libur lah, nggak ngebit ya, karena dari pagi tuh gue sebenarnya udah mau ngebit ya, tapi at least nggak jadi ya gitu ya. Gue nggak jadi ngebit karena ya satu dan lain sebagai hal lah. Karena emang biasanya gue tiap hari Minggu itu libur gitu, jadi gue nggak ngebit lah. Hari ini juga masih sama gitu, meskipun ada plan untuk ngebit ya awalnya, tapi gue nggak jadi gitu. Ya udah, dalam kesempatan kali ini, malam hari ini gue mau sharing aja sama teman-teman nih, berbagi gitu ya, terkait misalnya gimana sih kalau dalam perjalanan gue ngebit itu seperti apa. Karena kan teman-teman lihat lah, pasti berantakan ya ngebitnya. Kadang keluarnya jam 12 siang, kadang keluarnya pagi, kadang keluarnya sore, bahkan jam 4, jam 5 dan seterusnya lah, macam-macam gitu. Nah, alasannya kenapa gue keluarnya kayak gitu tuh ya karena memang sesuai dengan tenaga dan kemampuan yang gue punya gitu kan. Soalnya gue orangnya itu kalau udah keluar itu harus totalitas ya. Gue nggak mau kalau misalnya aduh gue ngantuk nih, gue harus istirahat dulu dan lain-lain, enggak gitu. Jadi kalau udah keluar tuh jalan ya jalan gitu, harus sampai tuntas dan selesai, sampai capeknya di mana udah gitu. Nah, itu yang pertama ya, kenapa makanya gue keluarnya itu agak-agak ngaco-ngaco gitu dah, sesuai dengan itu yang kekuatan gue ada. Belum tentu lagi kadang kalau misalnya mungkin ada hal lain yang harus gue urusin atau gue kerjain atau bagaimana lah di dalam keluarga gue mungkin, dan nggak perlu gue ucapin lah di sini. Nah, cuman dalam kesempatan kali ini jam berapapun gue keluar itu sebenarnya sama aja, ada nilai-nilai yang gue pegang dalam bekerja, yang itu menjadi pedoman gue lah supaya gue itu bisa selalu semangat ya tentunya untuk ngambil itu semua orderan. Nah, kali ini gue akan membagikan ada 3 hal ya, ada 3 hal untuk teman-teman semua, mungkin bisa diterima ya, moga-moga aja gitu. Yang pertama adalah gue itu menganggap bahwa kita dalam kerja itu harus tanpa kenal lelah dan tanpa berharap sesuatu yang lebih. Nah, kalau di Gojek itu bagaimana kita bisa mengaplikasikannya? Jadi begini, kita harus jujur dan akui, dan gue juga pernah melakukan itu ya, pasti gitu. Kita merasa bahwa kok customer ini pelit banget gitu ya, gue lelah gitu ya, pelit banget. Nah, itu kan artinya mengharapkan sesuatu yang lebih gitu. Kayak kita misalnya dalam hatinya dumel, wah ini barangnya udah berat ya kan, barangnya udah gue belanjain, nganternya ribet ke apartemen, masuk gedung dan lain-lain ya kan. Nah, itu kan bagian dari berharap sesuatu gitu ya kan. Ntar kalau misalnya nggak dikasih tip, wah kesel gitu kan, ini orang pelit banget ya, balik lagi gitu. Nah, terutama semenjak driver bisa kasih rating ya ke customer, itu udah banyak lah, gue sering kali dengar itu bahwa teman-teman mitra itu bilang gini, kalau nggak dikasih tip mah gue kasih bintang 1 aja tuh, orang pelit kayak gitu dan lain-lain kan. Dan dibilang ya nggak apa-apa lah, daripada gue susah gitu, mendingan gue kehilangan 1 customer daripada nyusahin gue pelit dan lain-lain. Nah, balik lagi kalau misalnya dibalikan Gojek gitu, mengatakan kepada teman-teman, ya udah, gue lebih baik kehilangan 1 mitra kayak lu daripada gue kehilangan banyak customer gitu kan. Karena mitra lain banyak yang mau gabung gitu, udah ngantri ya, bahkan udah sering banget yang nanya tuh di media sosial, kapan dipanggil dan lain-lain gitu kan. Nah, kita yang udah ada di dalam pekerjaan ini tuh ada baiknya ya bagaimana caranya kita mempertahankan itu, dan kita harus bisa bekerja tanpa lelah dan tanpa mengharapkan imbalan lebih. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah dalam bekerja kita harus bertarung tanpa takut terluka. Nah, ini diaplikasikannya bagaimana? Ya, kita seringkali kan bahwa kita merasa misalnya agak sakit hati, kelelahan ya, terutama paling sering kalau ada di GoRide nih ya, paling sering tuh di GoRide. Di GoRide itu paling sering banget nih yang kayak gini-gini. Jadi misalnya paling simpel itu, pertama begini, customer akan negur kita, "Mas, kok plat motornya beda ya?" Nah, itu kita kan sebenarnya bisa mengucapkan, "Oh iya maaf, ada apa," dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kita dari awal udah sampaikan bahwa, "Oh, plat motor saya beda, mau atau tidak tetap diantar," gitu kan. Karena gue juga sering kali ya, terutama di zaman PPKM PSBB ini, gue sering banget tuh narik GoRide nggak pakai helm ya, terus terang aja. Tapi gue sampein gitu kan by telepon ya, bagaimana saya nggak bawa helm, apakah masih mau tetap diantar? Kalau mau diantar ya gue antar, kalau nggak mau ya udah gitu kan, daripada nanti gue udah datang gitu kan. Itu bagian dari antisipasinya, padahal kan itu
maksud dari pelanggan itu nanyain kenapa motornya beda. Mungkin dia merasa kesulitan nih untuk nyari teman-teman, bahwa kan ada banyak pasti di situ kan mitra-mitra ojek online ya kan, dia nggak tahu tuh yang mana orangnya gitu kan. Ya kalau platnya beda kan bisa diterangkan dari awal, atau ya kalau udah terlanjur ya dijelaskan aja sambil perjalanan gitu kan. Jadi jangan ngerasa bahwa ini orang ribet banget sih ya kan, orang tinggal naik doang terus gue antar sampai tujuan gitu kan. Nah itu. Terus juga goret itu juga seringkali apa ya, bisa dibilang bahwa mas cepetan ya ngebut mas dan lain-lain gitu kan. Kita pengennya ngebut gitu kan. Atau misalnya ketemu juga nggak jarang yang gini, mas jalannya pelan-pelan aja jangan kenceng-kenceng. Kita kan ngerasa kayak bagaimana gitu, padahal intinya dari semua itu ya demi kebaikan bersama lah gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati gitu ya, kita terima aja karena kita kan kerja di bidang jasa ya. Jadi kita harus tetap selalu bisa menanggapi segala sesuatunya itu dengan hati tenang dan positif ya tentunya. Jadi yang kedua itu tadi adalah kita harus dalam kerja itu bertarung tanpa takut terluka ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus memberi tanpa menghitung kembali, atau memberi tanpa mengharapkan ya kembali lah. Seakan-akan paling sering banget ini ya di Gojek, dan harus jujur bahwa gue juga pernah lah ngalamin, dan gue sampai hari ini tuh ketiga hal ini juga sebenarnya masih belajar ya, masih terus belajar, tapi ya gue anggap gue udah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah yang ketiga ini itu sering kali bahwa kita ngerasa gue ini kerja udah maksimal banget loh di Gojek ya kan. Kalau gue misalnya tuh contoh, gue udah autobit loh Gojek ya kan, kok bisa gue nggak dapat order, gue semua gue ambil loh dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan seakan-akan kita udah paling bener gitu kan, artiin kembali sesuatu gitu. Jadi janganlah yang kayak gitu-gitu ya, karena kita juga kan nggak tahu itu siapa yang orang di kantor Gojek yang megang sistemnya siapa, juga kita kan nggak kenal. Jadi lebih baik ya kita pasrah aja, dan kita harus selalu bisa berpikir positif. Misalnya ordernya lagi sedikit, ya berarti kita berpikir positif, oh mungkin kita disuruh istirahat nih sama Gojek karena kita kerja terus gitu kan ya. Meskipun kadang yang maksa kita untuk kerja adalah kebutuhan ya, tapi kan Gojek juga dalam hal itu mungkin memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kita. Makanya tadi di awal tadi yang pertama gue bilang, kenapa gue ngebitnya itu berantakan jamnya, karena itu tadi gue mementingkan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan gue. Kalau gue belum benar-benar siap dan gue masih agak-agak ngantuk, gue lebih baik gue istirahat dulu, tambah 1 jam lagi atau 2 jam lagi gitu kan, nggak apa-apa ya. Jadi jangan bahwa kita seakan-akan udah jadi yang paling benar dalam bekerja, udah ikut aturan dan seterusnya, tapi kok kita susah terus, atau kita ketemu customer yang susah terus gitu ya kan. Atau yang paling penting nih, yang paling sering terjadi dalam gue adalah gini, ketika masuk order itu jemputnya jauh. Kita kan seakan-akan ini jemputnya jauh, udah gue jalanin, tapi kok gue diginiin terus ya. Nah memang benar bahwa yang namanya jemput jauh itu tiap hari pasti ada ya kan? Pasti itu gue alamin, tiap hari pasti ada. Dan gue juga butuh latihan untuk bisa menerima bahwa harus jemput jauh, dan juga mungkin nganternya nggak sesuai titik ya tadi dan lain-lain, bahkan ngambilnya pun kadang titiknya nggak sesuai. Itu gue juga butuh latihan ya. Dan sampai hari ini tentu masih berlatih, tapi gue anggap gue udah jauh lebih baik lah untuk hal tersebut. Makanya itu tuh tadi yang memberi tanpa berharap kembali lah ya kan. Jadi kita harus totalitas aja, kita kasih yang terbaik karena kita bekerja di bidang jasa ya. Tentunya kita harus memuaskan para pelanggan-pelanggan kita dengan pelayanan yang luar biasa, bukan yang biasa. Kalau yang biasa sesuai SOP yang biasa-biasa aja ya udah biasa aja gitu kan. Memang aman, masih aman, tetap aman. Tapi kan ada kalanya kita memberikan memang yang terbaik. Karena kenapa? Supaya meninggalkan kesan baik, dan para pelanggan kita itu akan tetap memakai layanan Gojek gitu ya. Oke, kemungkinan sampai di sini aja. Itu aja yang bisa gue sampaikan malam hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih udah menonton. Like jika kalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau kalian gak suka. Share jika video ini bermanfaat. Subscribe jika kalian ingin ikut bantu mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Semoga semua teman-teman mitra Gojek selalu dalam keadaan sehat, dan harus wajib semangat ya untuk mengambil orderannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.